Jakarta, Kompas.com, YouTuber Atta Halilintar hingga musisi Kevin Aprilio dilaporkan ke polisi karena diduga terlibat dalam kasus investasi bodong robot trading yang bernama Net89. Bukan hanya itu, ada 3 pesohor dunia hiburan tanah air lain yang turut dilaporkan dalam kasus ini, yakni drummer Niji Adri Prakarsa, motivator Mario Teguh, dan selebgram Taki Malik. Laporan tersebut dibuat oleh kuasa hukum korban, Muhammad Zainal Arifin di Bareskrim Mabes Polri pada Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LPB 0614X2022, SPKTBARESKRIM Polri. Kelima figur publik tersebut disangkakan dengan Pasal 5 Ayat 1, Jo Pasal 2 Ayat 1, Undang-Undang UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU. Ada juga Pasal-Pasal 45A Ayat 1, Jo Pasal 10 Ayat 1, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT. Peran Zainul Arifin, menjelaskan Atta Halilintar diduga menerima hasil kejahatan dari founder Net89, Reza Paten dalam kegiatan lelang bandana senilai 2,2 miliar rupiah. Taki Malik diduga menerima hasil kejahatan dari Reza Paten dalam kegiatan lelang sepeda Brompton sebesar 700 juta rupiah, tutur Zainul dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022. Sementara, kata Zainul, Kevin Aprilio berperan sebagai leader endorser Net89, diduga mempromosikan Net89 melalui media sosial dan Zoom meeting. Adri Prakarsa berperan sebagai leader endorser Topaz Group Auto Sultan Net89, diduga mempromosikan Net89 melalui media sosial, ikut serta memengaruhi orang lain untuk menjadi member, ucap Zainul. Sedangkan, kata Zainul, Mario Teguh berperan sebagai leader endorser dan founder Billions Group Net89. Mario Teguh diduga mempromosikan Net89 melalui media sosial, ikut serta mempengaruhi orang lain menjadi member Net89, tutur Zainul. Korban dan kerugian Zainul juga mengungkapkan total kerugian dalam kasus dugaan investasi bodong Net89 yang melibatkan Atta Halilintar hingga Kevin Aprilio. Berdasarkan data yang dia terima, Zainul mengatakan, total kerugian atas kasus tersebut mencapai 2,8 miliar rupiah. Sementara itu, kata Zainul, total kerugian tersebut setelah dirangkum dari semua korban yang berjumlah 230 orang. Kami dari tim advokasi mewakili 230 korban yang memiliki latar belakang berbeda-beda dan domisi yang berbeda-beda, kata Zainul. Pihak terkait Zainul juga melaporkan founder grup member Net89, yakni grup Podosugi atas nama Reza Sahrani Paten, grup Auto Sultan atas nama Arga Rizkian, Billions Group atas nama Mario Teguh, grup The Magnet Dollar atas nama Novero Aditya, grup Dollar Hunter atas nama Guru Maulana, dan grup World Supreme Team atas nama David Joseph. Tak hanya itu, ada 5 owners Net89 yang diduga terlibat yang juga dilaporkan, yakni atas nama Andreas Andreyanto, Semi Lau atau Lau Swan Hie Samuel, Eko Kukuh Wibowo, Budi Sukandi, Daniel Sukamto, Dwi Sudarto Putra. Terkait dengan badan hukum ada 3, yaitu PT Simbiotik Multitalenta Indonesia, PT Cipta Aset Digital, dan PT Indonesia Digital Exchange, ujar dia. Selain itu, Zainul juga melaporkan 7 orang yang berperan sebagai founder Net89, 21 orang berperan sebagai exchanger atau sub-exchanger Net89, 51 orang yang berperan sebagai founder dan Topaz Group member Podosugi, 37 orang yang berperan sebagai founder dan Topaz Group member Auto Sultan, 4 orang yang berperan sebagai founder dan Topaz Group member Billions Group. Menjelaskan aliran terkait dengan menerima uang 2,2 M sama 700 juta itu. Kalaupun mereka ingin menyerahkan, kita berharap mereka menyerahkan itu. Kalau tidak, bisa dikenakan pasal 5, maksimal 5 tahun penjara. Maka itu harapan kita untuk proaktif. Dari penyidik sendiri kapan rencananya memanggil? 14 hari kerja ya, nanti 14 hari kerja setelah proses ini. Setelah itu kita dimintai keterangan, kemudian setelah itu mereka dipanggil. Tapi harapan kita para yang terlapor ini, public figure dan kawan-kawan, sebelum polisi panggil lebih baik mereka proaktif untuk hadir, untuk menunjuk itikat baik mereka untuk klarifikasi terkait dengan dugaan aliran yang mereka terima. Itu ya. Bang, terkait dengan Atta, Bang.
terkait dengan Atta dan satu lagi tadi yang Kaki Malik. Yang Kaki Malik itu kan ada transaksi ya, artinya ya, baik jual beli maupun tadi secara lelang. Kalau gambar-gambarnya ada, itu kan serah uang cash ya. Ada uang cash kalau Kaki Malik itu 307 juta. Itu uang cash ya, karena dia bilang ini adalah lelang ya. Tapi kan di pasal 5 itu jelas menerima transfer, menerima hibah. Meskipun itu untuk amal ibadah, kalau seandainya itu uang sumbernya hasil kejahatan, dia wajib untuk mengembalikan. Kalau tidak dikenakan pasal 5 ancaman 5 tahun. Artinya sumber duitnya ya Bang? Iya, sumber uangnya. Dia nggak bisa berdalih, oh saya nggak tahu. Tapi kan di pasal 5 itu patut menduga, mengetahui atau patut menduga. Jadi ketika orang membeli barang dengan harga di luar nalar, kita harus berpikir positif, apakah ini uang betul atau tidak. Bisa saja pencucian uang. Jadi nggak ada alasan saya nggak tahu, kemudian siapa orang ini dan lain-lain. Apalagi orang itu dia baru kenal. Maka itu kita laporkan supaya dia ada etikat baik, kooperatif untuk hadir menyerahkan uang itu. Kalau tidak, kita minta kepada Mabes untuk terapkan pasal 5 terkait dengan ancaman 5 tahun. Atau juga sama Bang, dari kuasa hukum ada rencana mau ketemu Bang atau menghubungi? Ya, kita sudah mencoba untuk menghubungi mereka terkait dengan manajemennya. Ya, kita juga sudah mencoba mensurati, tapi kita belum mendapat tanggapan. Yang mudah-mudahan setelah dari ini ada tanggapan dari mereka untuk klarifikasi ke kita. Biar nanti ada istilah tabayun ya untuk klarifikasi terkait dengan keterlibatan mereka. Nah, tentu bukan ke kita, tapi ke publik dan juga ke Mabes Polri. Kita hanya mewakili kuasa dari 230 orang. Berharap minta keadilan itu sehingga hak-hak korban selama ini bisa dapat dikembalikan ke tim ya. Bang, terkait dengan penegasan aja Bang, Ya. hari ini laporannya sendiri tujuannya untuk apa? Apakah dananya balik atau seperti apa sih Bang? Ya, barang tentu pertama kita dananya balik ya. Karena di pasal 94 KUHP pidana hukum acara pidana itu artinya ada penggabungan ganti rugi ya. Jadi bisa kawan-kawan penyidik bisa mengenakan pasal itu kerjasama dengan kawan-kawan jaksa, nanti pada saat kawan-kawan jaksa untuk menerapkan membuat surat dakwaan itu bisa diselipkan. Kemudian bisa untuk bantuan dari kawan-kawan LPSK terkait dengan hak restitusi ya, hak ganti rugi. Nah, itu akan kita lakukan. Maka setelah ini mungkin Senin nanti kita akan datang ke LPSK membuat laporan juga terkait dengan minta ganti rugi terkait dengan restitusi. Bang, dari 230 orang itu berapa total Bang? 28 M. 28 miliar. Ya. Bang, Jadi Bang, kalau sudah dikembalikan apakah akan tetap berjalan atau akan seperti apa? Ya, terkait dengan proses lagi-lagi dugaan public figure ini kan pasal 5 itu kan pasif ya. Beda dengan TPPU pasal 3 itu bisa dikenakan pada ownernya. Tapi kalau yang public figure ini pasif, dia pasal 5. Nah, pasal 5 ini ketika dia sudah mengembalikan uang itu bisa dikembalikan. Beda dengan tipikor ya. Peristiwa pidananya nggak bilang. Tapi ini kan bukan tipikor penipuan dan penggelapan. Jadi juntuhnya ke sana, maka kalau dia ada etikat baik mengembalikan uang itu, maka pidananya tidak bisa diterapkan. Tapi kalau seandainya dia tidak mau mengembalikan, maka bisa digunakan. Beda dengan tipikor, meskipun dia kembalikan tetap peristiwa pidananya nggak hilang. Ancamannya berapa lama sih? 5 tahun. Maksimal 5 tahun. Bang, ini Bang, pidana kan Bang, ya? disebutkan Bang ya, apa nih kayak Kevin Aprilio sama Mauricio Ya. itu adalah leader. Nah, bisa sudah sebenarnya dipertegas mereka itu yang mengetuai dari grup di bawah net 89 tersebut atau seperti apa Bang, dan berapa jumlah anggotanya Bang? Ya, jadi kan dia dari founder ya. Founder turun ke CEO founder, kemudian turun ke exchanger. Yang exchanger itu yang menerima uang itu. Kemudian leader. Nah, leader ini akan dia di bawahnya ada Topes dan segala macam. Ini ada grup Billion Group itu foundernya si Mario Teguh. Kemudian ada grup apa itu? Ada yang di Kudu Sugi itu foundernya si Reza Paten yang ngasih uang ke Kaki Malik sama si Atta Halilintar. Nah, itu yang terkait dengan di bawah-bawahnya. Maka mereka pasti punya peran, ini kan terkait dengan skema Ponzi ya. Jadi makin banyak di bawah ya makin banyak dapat. Berarti artinya Mario Teguh ini yang membuat marketing supaya Ya, itu jelas di video YouTube sudah kita download, kemudian video YouTube, Instagram sudah kita masuk ke CDR, itu sudah kita serahkan sebagai bukti elektronik ya, termasuk dengan gambar-gambar di medsos. Seperti Adi Perkasa kan ada gambar di Instagram dia menunjuk begini ya. Dan dia adalah leader Topes, dan dia sudah kita laporkan bukti terkait dengan gambar itu.
artinya juga termasuk yang mendesain grup Billion ini supaya berjalan sebagaimana mestinya bang. Ya itu nanti CEO-nya yang mendesain dan yang mendesain founder. Itu kan ada orang-orang di atas itu semua kita laporkan ada 134 orang. Makanya dibilang dan kawan-kawan karena kalau ditulis Ada dugaan public figure yang lain nggak sih, Bang? dugaan yang lain itu ada. Contoh kayak Indro Warkop ya, dia mengadakan podcast, kemudian yang diwawancaranya ada Reza Paten, kemudian dia ngobrol terkait dengan itu. Kemudian ada juga siapa yang ada yang Santuri juga begitu. Tapi memang dugaan itu kecil karena kita tidak tahu pada saat dia di podcast itu apakah dia menerima uang atau tidak dari yang dia wawancara. Maka kita tidak melaporkan dia karena itu sangat ya istilah pasalnya sangat tipis bisa dikenakan. Tapi ke arah situ ada. Makanya kita berharap bukan 5 orang ini aja, tapi yang lain berharap itu bisa kooperatif. Karena kalau dari sini mungkin akan timbul dari kalau ada bukti-bukti baru yang kita dapat dari kawan-kawan bisa kita sampaikan menjadi laporan lanjutan. Oke, tapi contohnya seperti Indro Warkop, katanya kan pasalnya sangat tipis ya, jadi akhirnya tidak bisa dilaporkan gitu. Nanti apa mungkin kelanjutan untuk yang terduga ini? Yang terduga maksudnya siapa? Yang diduga ini, yang diduga seperti Indro Warkop nanti Ya maka tuh kita belum tahu. Pada saat Indro Warkop mengajak founder Net 89 untuk interview terkait dengan seputaran robot trading, kita kan tidak tahu apakah Indro Warkop menerima uang atau tidak. Kalau Atta Halilintar jelas, kalau Tati Malik jelas. Kalau itu kan tidak tahu di belakang, apakah hanya sekedar dia undang kemudian podcast. Tapi kan kalau seandainya dia mendapat keuntungan dari trading itu, nah itu kita nggak bisa hitung. Nah itu bukan bagian dari kejahatan. Kalau trading itu kan sumbernya bukan dari Net 89 tapi dari aplikasi. Maka kita tidak melaporkan dia. Tapi jikalau ada bukti yang lain terkait keterlibatan itu, maka kita pasti akan memberi laporan lanjutan. Karena bagaimanapun juga, ya semua orang sama di hadapan hukum. Oke. Udah ya.